Saya Siti Rohani SPD. Saya adalah guru di SDN Tegal Alur 20 Petang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau ujian secara daring di sekolah di SDN Tegal Alur 20. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Guru. Sudahkah kalian absen pada Google Form kalian masing-masing? Sudah Bu Guru. Terima kasih jika kalian semua sudah absen di Google Form-nya. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan diberi kemudahan-kemudahan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dipersilakan untuk Azam memimpin doanya, Nak Azam. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Azam sudah memimpin doanya. Ya anak-anak, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada hari ini, yaitu hari apa anak-anak hari ini? Rabu. Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 ya anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari di tema yang sama, yaitu ya, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Tetapi sudah pembelajaran ketiga anak-anak. Iya. Iya anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat mengecek kepadatan penduduk pada peta persebaran penduduk di Indonesia. 2. Dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menelaah asal suku-suku bangsa yang ada pada peta persebaran penduduk di Indonesia. 3. Dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat membuktikan keberagaman budaya dari masing-masing suku yang ada di Indonesia. 4. Dengan kegiatan literasi pada PowerPoint, siswa dapat membuktikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dengan sila dalam Pancasila. 5. Dengan kegiatan literasi pada PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya anak-anak, agar lebih semangat lagi pada pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya anak-anak. Nanti nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Kita lebih semangat. Terdengar anak-anak? Dengar Bu Guru. Sama-sama. Sama.
bangsa Indonesia tanah airku. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Bagus semua suaranya ya anak-anak. Ya, anak-anak. Mengapa kita masih belajar dari rumah? Karena masih pandemi, Bu Guru. Iya, bagus Tiara. Karena kita masih pandemi. Virus COVID-19 masih tinggi anak-anak. Maka dari itu, kita harus menjaga protokol kesehatan. Seperti Memakai masker, memakai masker, menjaga menjaga jauhi jarak. kerumunan. Ya anak-anak, tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari iya. Selanjutnya, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi tentang organ gerak pada manusia dan menggambar cover buku. Maka hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persebaran penduduk di Indonesia. Anak-anak, coba kalian perhatikan di layar Zoom Meet kalian. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, apa yang terlihat di layar Zoom Meet kalian? Peta, Bu, peta Indonesia. Ya, peta persebaran penduduk di Indonesia, anak-anak. Iya, di sini mengapa tadi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Mengapa, anak-anak? Karena siapa tahu? Azam? Yes, mengapa kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena Indonesia terdiri dari pulau dari Sabang sampai Merauke, Bu. Bagus untuk Tiara, ya pintar ya kalian. Nah, teman-teman yang lain juga harus menjawab. Bagus Tiara, terima kasih Ibu ucapkan. Iya, Nana. Karena kita Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke, atau di ujung barat sana ada Pulau Sumatera, di ujung timur ada Pulau Papua dan pulau-pulau kecil lainnya, anak-anak. Iya, pada peta persebaran penduduk di Indonesia terdapat beberapa pulau yang lebih besar dibandingkan pulau-pulau lainnya. Coba sebutkan pulau-pulau yang terbesar dibandingkan pulau-pulau lainnya. Siapa dapat menyebutkan? Ya, sebutkan, Nak. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua, Bu Guru. Bagus, terima kasih Tiara. Ya, nah itulah pulau-pulau besar di Indonesia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, anak-anak. Iya, anak-anak, pada peta persebaran penduduk Indonesia terdapat gambar warna yang berbeda-beda tiap provinsi masing-masing, anak-anak. Di sini ada keterangan bahwa warna oranye atau kecoklat-coklatan ya anak-anak, di sini menjelaskan jumlah penduduknya lebih padat dibandingkan pulau-pulau lainnya. Nah, di sini kepadatan penduduk di Pulau Jawa dijelaskan bahwa
tiap per kilometer persegi adalah 600 sampai 1.200 juta per kilometer persegi ya anak-anak. Nah anak-anak, kita tinggal di Pulau Jawa. Nih ya, kalian tinggal di sini. Tepatnya kita tinggal di Provinsi Jakarta. Iya, DKI Jakarta. Di Jakarta anak-anak. Nah, kita berarti termasuk pulau yang sangat padat ya. Pulaunya sangat padat anak-anak. Iya. Selain peta persebaran penduduk di Indonesia, iya. Ibu juga mempunyai peta apa anak-anak di sini? Peta persebaran suku di Indonesia. Iya, pinter nih memang Tiara nih. Yang lain mana ya anak-anak? Ya, boleh yang lain menjawab ya. Bagus Tiara, terima kasih. Ya, di sini ada peta persebaran persebaran suku di Indonesia anak-anak. Iya, di sini ada Pulau Sumatera. Ada beberapa suku yang menempati pulau ini anak-anak, juga di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Maluku, serta pulau-pulau lainnya. Ada beberapa suku yang menempati pulau tersebut anak-anak. Nah, di Sumatera ini suka mendengar ya yang paling terkenal gitu ya, suku Minang ya. Suku Minang ada di Sumatera. Suku Minang itu sering disebut orang Padang, anak-anak ya. Orang Padang. Nanti Ibu akan menjelaskan lagi berbagai aneka ragaman makanannya, tariannya ya anak-anak. Juga dari Kalimantan, juga dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nanti kita akan memasangkan anak-anak, nah, iya. Di sini kalian akan memasangkan pulau dan suku yang mendiaminya. Ya. Siapa yang dapat memasangkan dari pulau ke suku-suku yang mendiami pulau tersebut, anak-anak? Coba satu. Ada Pulau Jawa, dipasangkannya dengan huruf Iya, bagus. Pulau Jawa kita pasangkan dengan gambar huruf E. Anak-anak, nih ya, itu sepertinya gambar pakaian adat Jawa ya anak-anak ya. Iya. Mungkin kalian juga pernah memperingati Hari Kartini pastinya memakai baju adat ya anak-anak ya? Ya, Bu. Pernah? Ada? Bu. Ya, di sini pakaian adat masing-masing. Nah, Pulau Sumatera, siapa yang memasangkannya? Pulau Sumatera kita pasangkan dengan iya, bagus. Pulau Sumatera dipasangkan dengan gambar huruf C. Iya. Lanjut. Di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan kita pasangkan yaitu gambar E. Papua, Pulau Sulawesi anak-anak, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi kita pasangkan dengan gambar ya, bagus. Pulau Sulawesi dipasangkan dengan huruf A. Nah, Pulau Papua anak-anak, Pulau Papua kita pasangkan dengan huruf yang terkenal dengan suku Dayaknya ya anak-anak. Ya.
Lanjut kita ke Pulau Nusa Tenggara. Pulau Nusa Tenggara kita pasangkan dengan gambar huruf anak-anak. Iya, bagus. Lanjut ke Pulau Maluku. Pulau Maluku. G ya anak-anak. Lanjut Pulau Bali terakhir anak-anak. Pulau Bali. Iya, huruf E. Pulau Bali terkenal dengan tari pendet. Nah, bagus ya. Lanjut nanti kalian juga akan mengenal dari beraneka ragam makanan, tariannya, lalu alat musiknya dari masing-masing daerah tersebut anak-anak. Iya, di layar Zoom kalian sudah tampak ada suku apa? Iya, di sini ada orang Minang. Minang itu orang Padang. Ada? Ada. Ada, Bu. Siapa coba Ibu mau tahu? Siapa, Nak? Ada orang Padang? Ada, Bu. Anjani, Siapa Bu. coba? Anjani. Ya, Anjani. Anjani dari orang Padang berarti Anjani. Nah, di sini ada gambar apa, Nana? Gambar rendang. Berarti Anjani sering memasak daging rendang ya, Anjani ya? Iya. Iya. Karena ciri khas masakan orang Padang yaitu daging rendang. Enak rasanya. Pernah makan? Sering kamu beli daging rendang? Pernah? Pernah, Bu Guru. Iya. Sering. Selain daging rendang, ada alat musiknya. Nah, ini punya Ibu nih. Iya. Ya, alat musiknya orang Padang ada. Gendang. Apa, anak-anak? Gendang. Rebana, ya. Gendang, saluang. Iya, lanjut anak-anak. Nah, selain suku Minang, nah, ada suku Betawi. 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 Siapa yang orang Betawi? Saya, Bu. Ya, Tiara, siapa lagi? Saya. Azam, Gereja, ya. Bu. Azam Betawi ya. Ayu Betawi ya. Bukan, Bu. Ayu dari mana, Yu? Dari Jawa, Bu. Ya, bagus. Buaya, Bu. Ya, anak-anak. Nah, tadi itu adalah ada juga rumah adatnya. Rumah adat Betawi adalah rumah kebaya. rumah kebaya atau rumah Rumah bapak. Bagus ya. Nah, selain suku Betawi, iya anak-anak di gambar kalian ada suku Bali. Ya, ya sebelum Ibu melanjutkan ke gambar suku Bali, coba siapa yang tahu dari tradisi Bali? Siapa yang bisa menyebutkan? Suku Bali ada makanannya, ada tariannya, ya. Siapa yang dapat menyebutkan? Ya, sebutkan coba, Nak. Makanannya, Bu. Makanannya jinggo, Bu. Ya, Ayam betutu. ayam betutu. Lanjut, apalagi? Rombotan. Tariannya? Tari pendet. Tari pendet. Siapa yang pernah pergi ke Bali, Nak? Belum ada. Ya? Siapa yang pernah pergi ke Bali? Belum? Belum pernah, Bu Guru. Ya, nanti Ibu doakan semua bisa pergi ke Bali ya, anak-anak ya. Makanya kalian belajar ya, tetap semangat belajarnya ya. Agar cita-cita kalian tercapai menjadi orang sukses, bisa pergi ke Bali, naik pesawat ya anak-anak ya. Amin. Amin. Iya. Nah, dari suku Bali ini kita dapat mengetahui
makanan khasnya adalah ayam betutu. Ya, lalu tariannya tarian pendek. Iya, anak-anak. Nah, ini suku Bali. Lalu rumah adatnya ada? Ya? Iya. Siapa tahu? Rumah balek. Iya, rumah balek. Pinter Tiara ya. Yang lain dong. Masa Tiara saja nih anak. Lanjut kita ke suku lainnya. Iya, anak-anak. Suku apa anak-anak? Suku Ambon, Bu Guru. Suku Ambon. Iya, suku Ambon atau kita sebut suku Maluku. Orang Maluku. Ya. Dari Maluku kita kenal apanya, anak-anak? Makanannya, Bu. Makanannya apa? Peda yang terbuat dari sagu. Lalu Dari sagu. dari Rujak sagu. Sepa. Ya. Lalu sukunya disebut? Dapat? Ya. Sebutkan. Atau rumah adatnya, siapa yang tahu rumah adatnya? Ya, Bu Guru. Iya, Tiara. Bu. Rumah adat Baileo. Bagus. Rumah adatnya Baileo. Siapa yang dapat menyimpulkan nih dari suku Ambon? Ibu mau mendengar nih. Suku Ambon, tariannya, masakannya, siapa yang dapat menjelaskan? Saya, Bu Guru. Tiara lagi. Yang lain mana ini? Ya, Tiara, silakan. Rumah adat suku Ambon adalah Baileo. Tarian suku Ambon adalah tari lenso atau tari cakalele. Bagus untuk Tiara ya. Nah, terima kasih Bu Guru. Peda yang terbuat dari sagu, Bu Guru. Iya, bagus betul. Nah, suku Ambon mempunyai makanan khasnya namanya papeda. Papeda itu terbuat dari sagu anak-anak ya. Rumah adatnya Baileo ya, gitu. Tariannya apa tadi Tiara? Tari lenso atau cakalele. Tari lenso atau cakalele ya anak-anak, bagus. Nah, iya dan menghargai agar apa anak-anak? Tercipta hidup rukun ya, utama suku bangsa Indonesia ya anak-anak. Iya anak-anak. Satu apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba disebutkan. Siapa yang dari sila ke-1? Ya, coba disebutkan. Sila ke-1 contohnya nilai-nilai luhurnya dalam Pancasila. Antara semua manusia, tidak memaksakan agama pada yang lain, bekerja sama dan membantu dalam bidang sosial. Iya, terima kasih Ayu. Nah, untuk sila 1 ketiganya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, saling menghormati terhadap agama lain, ya anak-anak. Nah, sila keduanya, yaitu apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh nilai luhurnya seperti apa, Nana? Coba disebutkan. Menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Lalu? Membantu orang yang kesusahan. Bagus, terima kasih. Ya, lanjut di sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Contoh nilai baiknya, nilai luhurnya? Gotong royong, kerja bakti. Iya. Kalau di rumah, jika ada kerja bakti di lingkungan, kalian harus membantu.
membantu, ya, ikut kerja bakti, ikut gotong royong. Ya, kita lanjut sila keempat. Sila keempat, bunyi dari sila keempat. Coba Ibu mau tahu? Sebutkan. Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, bagus. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh nilai luhur yang baiknya apa anak-anak? Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk Keputusan bersama. Dekorasi setiap orang. ketika musyawarah mengambil keputusan bersama. Bagus ya. Iya. Memberikan pendapat kepada orang lain dipersilakan ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ketika musyawarah. Kita dengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Terakhir nih, ada sila kelima. Sila kelima bunyinya apa anak-anak? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, anak-anak. Coba sebutkan nilai luhur yang baiknya. Menghargai karya milik orang lain, Bu. Diulangi, Ibu, coba. Menghargai karya milik orang lain. Oh iya, menghargai karya hak milik orang lain. Ya. Memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Oh iya, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Dalam arti kita harus adil ya, mendapat hak yang sama, juga melaksanakan kewajiban yang sama ya. Harus adil karena bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anak ibu yang hebat, anak-anak ibu yang pintar dan cerdas ya anak-anak ya. Ya, kita lanjut anak-anak. Tadi salah satu ibu contoh dari perilaku nilai luhur yang baik. Di sini ada tabel, yaitu perilaku yang tidak baik anak-anak, yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini ada di lingkungan sekolah, di rumah, di masyarakat. Coba kalian sebutkan perilaku yang tidak baik di sekolah. Contohnya seperti apa saja? Ya, coba Tiwi dari di sekolah apa Tiwi? Berkelahi, menyontek, dan mengejek teman. Iya, berkelahi, menyontek pekerjaan teman. Tidak baikkah itu? Tidak baik, Bu Guru. Bolehkah kita laksanakan itu? Tidak. Boleh, tidak baik. Ya, masa mengerjakan tugas menyontek ya. Lalu mengejek teman, tidak boleh. Semua teman sama ya anak. Miskin, kaya, cantik, jelek, sama semuanya ya, kita harus sama-sama. Nah, contoh di lingkungan rumah yang tidak baik, siapa yang dapat menyebutkan? Saya Tiara ini, ya, Tiara. Malas-malasan membantu orang tua berbohong. Orang tua, Bu. Ya. Ia bermalas-malasan di rumah, tidak bantu orang tua, orang tuanya sibuk, kalian asik-asik main HP saja. Apalagi saat ini kita belajar di rumah memang mempergunakan sarana HP ya, karena keadaan seperti ini. Tetapi tidak juga kalian selalu bermain HP. Jika sudah selesai tugas kalian mengirim kepada guru, tidak perlu lagi kalian menggunakan HP lama-lama ya nak. Boleh menggunakan HP, tapi harus yang positif untuk pelajaran ya anak-anak. Nah, jadi tidak bermalas-malasan, lalu tidak berbohong dengan orang tua di rumah. Nah, tidak membantah, tidak boleh diperintah orang tua, tidak mau Bu, malas gitu. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak.
Jika orang tua memerintahkan atau menyuruh, tolong bantu ibu. Ibu sedang sibuk di dapur. Nah, kalian harus membantunya ya anak-anak. Nah, itu contoh di rumah. Nah, ada terakhir ini contoh di lingkungan masyarakat yang tidak baik anak-anak. Coba kalian sebutkan. Tidak ikut kerja bakti, tidak ikut ronda malam, tidak menjenguk tetangga yang sakit. Iya, pintar-pintar semuanya nih. Tidak ikut kerja bakti. Ada tetangga cuma hanya dalam rumah, Pak RT menyuruh kerja bakti. Ini sudah musim hujan contohnya ya. Semua harus ikut kerja bakti agar nanti lingkungannya bersih gitu ya. Tetapi salah satu warganya bermalas-malasan di rumah, tidak dengar Pak RT-nya harus ikut kerja bakti. Tidak boleh ya anak-anak. Lalu ikut ronda malam, menjaga lingkungan, bergantian dari satu rumah ke rumah lain harus ikut ya. Kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat kalian harus patuhi ya anak-anak. Lalu ada tetangga yang sakit, kita jenguk ya. Sesama manusia harus tolong menolong. Nanti gantian sama kalian. Kita tidak selamanya diberikan kesehatan. Pasti sewaktu-waktu kita akan mengalami juga ya anak-anak. Jadi kita saling membantu, saling menolong. Nah, itu anak-anak contoh perilaku yang tidak baik, yang tidak kita tiru ya pada di sekolah, di rumah maupun di masyarakat anak-anak ya. Ya anak-anak. Nah, lanjut nih, Ibu punya kuis. Ibu mau baca. Reza, ada Reza, baca Reza kuis satunya. Satu. Pulau di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa, Bu. Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Ayo, Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua. Yang mana besar, nak? Jawa. Jawa. Ya? Jawa. Jawa. Betul nggak yang paling besar di antara pulau-pulau Sumatera, Jawa, Papua? Kalimantan, Bu Guru. Iya, bagus Tiara. Pulau Kalimantan. Lanjut. Ada kuis kedua. Coba. Anjani, bisa menyebutkan Anjani? Nah. Ya. Nah, Ibu ganti nih ya. Ya, ayo ada Anjani. Dibuka speakernya, nak, biar bisa baca. Nah, ya lanjut. Indonesia adalah Pulau Sumatera, Bu. Pulau terbesar di Indonesia ada Pulau Bali, Sumatera, Maluku, Bu. Sumatera. Iya, betul Sumatera. Lanjut lagi ya, nak. Nah, kuis ketiga. Coba lagi dibaca. Wahyu, ada Wahyu? Ya, Bu. Ya, Wahyu, baca Wahyu. Tari pada gambar berikut berasal dari Ya, siapa tahu tari pada gambar berikut berasal dari B, Aceh. Tari apa nih, anak? Jawa, Bu. Tari dinding mbak dinding ya anak-anak ya. Tari Aceh ya, ini ya. Nah, lanjut. Kuis keempat. Siapa dapat menyebutkan? Ya, Bu. Iya, baca coba, nak. Indonesia mencerminkan Kerukunan antar umat beragama di Indonesia mencerminkan penerapan sila Pancasila Satu. ke-1. Bagus. Semuanya hebat-hebat ya. Sila ke-1. Ya, anak-anak. Iya. Anak-anak, silahkan kerjakan LKPD-nya. Nanti hasilnya kita akan diskusikan anak-anak bersama-sama ya. Akan yang seperti tabel tadi yang Ibu buat. Ya, ambil bukunya. Silakan mengerjakan ya anak-anak. Seperti tadi yang ada di tabel, kerjakan. Ya, itu. Ya.
Nanti hasilnya Ibu akan diskusikan ya bersama ya anak. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Tentang apa anak-anak pembelajaran kita hari ini? Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila beserta apa tadi pembelajarannya? Persebaran suku di Indonesia. Iya, persebaran penduduk di Indonesia. Yaitu anak-anak pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.